Jangan malah justru lawa sekelas bupati gitu loh. Saya itu kadang-kadang tuh heran ya. Menghadapi di Rusdi Sutejo ini tapi kadang-kadang heran ya. Membuat surat peraturan bupati yang menyelisih keadaan kenyataan ya. Nggak bisa berpikir. Dajjal itu nggak bisa berpikir dan membaca dua mata. Dia hanya bisa membaca dan melihat satu mata. Dajjal itu akwar, PC atau kero. Nek kero kan ya PC, jenderal mata satu. Nggak bisa melihat kenyataan bahwa makam di Winongan itu ada makam Habibnya tapi menyusul belakangan. Yang ada itu makam para leluhur Winongan, Pasuruan. Jadi pasal perusakan makam itu keliru. Justru yang harus dilaporkan adalah yang melaporkan. Ya. Kebalik ini namanya. Sejak kapan ada bupati bersama dengan Kapolres, dengan ulama, ya, di pihak mereka melaporkan rakyatnya? Coba dipikir bareng-bareng. Nanti kalau kami telusuri ada hubungannya dengan Anwar Sadat yang sudah ditangkap KPK, jangan menyesal ya. Ya inilah sampel contoh satu kabupaten saja yang sudah dikuasai oleh mukibin yang tidak mencintai rakyatnya, negara dan bangsanya. Sebegitu beratnya para pejuang-pejuang ini menghadapi mereka. Apalagi nanti seluruh bupati, gubernur, menteri dari kalangan mukibin semua. Ya sama seperti Darfur, sama seperti Khartoum. Pak Ustadz Saoye, derek ngaji nggih siap. Pak Rois Muhyiddin siap kalau kiai nek terus Abdul Hayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan makam Syarifah Khadijah yang di Bangil? Apakah asli atau palsu? Palsu. Dan diziarahi oleh Sidogiri. Dulu itu makam tua, nggak terawat, gitu loh. Itu dulu makamnya banyak. Terus banyak yang sudah ditutup di keramik, ditinggalkan berapa itu. Ada Basaiban 2 itu sama yang Syarifah Khadijah. Palsu. Bukan di situ ceritanya itu ibundanya Sayyid yang dimakamkan di Mojo Agung itu. Sayyid Sulaiman itu enggak di situ. Itu karangan saja. Itu yang membuat makam itu ya Habib Ba'abud dari Lawang Malang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Hari-hari ini kita mendapatkan berita dari ujung dunia di benua Afrika, yakni di Sudan sana. Sebenarnya perang sipil di Sudan itu sudah sejak 1956 Masehi. Tetapi untuk poin akhir-akhir ini itu bulan April ya 2023 yang lalu. Dari bulan April 2023 sampai bulan Oktober 2025 ini yang meninggal dunia ya itu sudah melebihi 150.000 orang. Belum lagi yang meninggalkan tempat tinggalnya, ngungsi hampir 14 juta. Ketika Suriah mereda, ketika Lebanon juga sudah mulai jeda, di Yaman agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Tunisia, Libya, Mesir sudah mencoba untuk damai bersama. Tetapi ini kok malah ya
kumat kembali di Sudan. Perang sipil, rebutan kekuasaan, rebutan kue-kue sumber daya alam yang melimpah ruah di sana, dikelilingi oleh SDM yang rendah. Padahal kalau kita ketahui bersama, Sudan itu beda dengan Libya, Mauritania, Aljazair, Tunisia. Sudan ini lebih makmur daripada Somalia dan Ethiopia. Karena Sudan ini dilewati oleh Sungai Nil yang membelah 9 sampai 11 negara. Ini membuktikan bahwa Sudan itu jika dikelola dengan baik akan menjadi surga-surga. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Namun gara-gara ambisi manusia, keserakahan manusia, akhirnya memporak-porandakan Sudan yang sebegitu makmurnya, penuh dengan kue, hidangan dari Allah Ta'ala yang berupa emas dan minyak bumi di dalam perut buminya. Kalau dihitung perang sipil sejak 1955-56 sampai sekarang itu hampir 1,5 juta nyawa melayang akibat perang saudara, perang sipil. Lah yang akhir-akhir ini perangnya itu gara-gara dulunya ya berkawan antara seorang jenderal dengan jenderal lainnya. Dua orang jenderal yang berebut kekuasaan, yakni dari pihak pemerintah sebagai pengendali keamanan dan tentara SAF. Yang dua adalah sebagai pengendali dan yang merasa berjasa menggulingkan Presiden Omar al-Bashir, yakni RSF, seperti tentara cadangan lah ya, paramiliter ya. Kalau di sini ya seperti Banser, sama seperti ya laskar-laskar pejuang, tapi dipersenjatai. Lah, yang berseteru ini dua-duanya sama muslimnya, yakni jenderal yang mengepalai RSF itu namanya ya Muhammad namanya. Muhammad Dagalo, belakangnya itu Dagalo. Dagalo ini sama seperti kalau dibaca secara ejaan kita dan bahkan seluruh dunia pada umumnya Latin itu Dajjal. Dagalo ya Dajalu. Ini otak-atik gatuk-matuk ya. Karena G itu bukan Qaf tapi dibaca J. Seperti George bacanya George. Bahasanya dibaca George. Ya'jud ya George, Gog atau George. Jenderal ya general lasnya, general maksudnya jenderal. Jadi Dagalo ya Dajalu, iya bisa juga. Terus yang kepala SAF ini Burhan, Jenderal Burhan, Abdul Fattah Burhan. Sebenarnya dua orang jenderal ini ya sama-sama memiliki jasa dan sebelumnya juga bersatu. Tetapi karena apa? Ya karena ambisi kekuasaan. Nggak cukup untuk memiliki 1-2 gudang harta, tapi kepingin yang ketiganya, keempatnya dan seterusnya. Al-Hakum itu At-Takatsur, sampai melalaikan kalian wahai umat Islam. Ini yang masih belum bisa diredakan oleh seluruh masyarakat ya umat manusia sedunia.
sulit sekali didamaikan, selalu gagal dan gagal lagi. Padahal sebenarnya ada Sudan Selatan juga yang sebelumnya sudah memisahkan diri, yang mayoritas penduduknya adalah Kristen atau Katolik. Tapi yang Sudan Utara ini ya wilayahnya lebih luas, mayoritas 90% Muslim. Harusnya yang berada di Sudan Utara ya ini memberi contoh yang baik karena jenderal-jenderalnya itu ya dari kalangan Muslim. Ini kenapa kok justru malah rebutan kue? Ya gara-gara ada kepentingan-kepentingan yang disetting juga oleh kepentingan asing. Inginnya Sudan ini diarabkan semua, diislamkan semua. Hampir sama yang terjadi di Indonesia ketika ada pesantren-pesantren yang santri dan santriyahnya itu berpakaian ala Arab-Araban sana dan bahkan melarang untuk berbicara sehari-harinya dengan bahasa adat, bahasa nasional, bahasa setempatnya. Mendidik dengan serampangan terhadap santri dan santriyahnya. Tidak bisa membedakan mana ini akidah syariah ya dalam hal beribadah atau dalam hal adah al-muhkamah, nggak mampu menyeleksinya, yang akhirnya dikebiah-uyah semuanya itu harus Arab semua. Nah, mohon maaf, ini bukan berarti kita benci dengan Arab, tidak. Arab ya digarap, tetap diambil sisi positifnya. Tetapi kalau dari sisi negatifnya ya tinggalkan saja. Seperti yang terjadi di Sudan. Sudan itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab juga, Biladus Sauda. Sudan itu artinya hitam. Negara yang dihuni oleh orang-orang hitam itu Sudan. Bahkan dulu pada waktu gegeran Ba'alawi di Indonesia juga mendatangkan Syekh Muhammad bin Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati ya kelahiran Sudan sama. Karena Sudan ini termasuk ya sejak dulu kala sudah ada. Sejak sebelum adanya kerajaan-kerajaan tua ya di Afrika itu Sudan sudah ada sejak dulu. Bahkan sekelas dengan peradaban di Mesir kuno. Biladus Sudan, dan bahkan ibu kotanya ya bahasa Arab tadi, Al-Khurtum tadi yang saya bacakan tadi, ayat 16 surat Al-Qalam. Sanasimhu alal khurtum. Itu khurtum artinya hidung atau belalai gajah. Belalai atau hidung atau belalai gajah itu bisa tergantung peletakan kalimatnya. Jadi tidak bisa ditiru. Padahal sama-sama pemimpinnya itu ya Muslim. Ya inilah yang kita khawatirkan seandainya ini diterapkan di Indonesia. Apakah tidak mungkin? Ya, mungkin. Wong sudah ada gejalanya kok. Jawa bintu Tarim, Indonesia milik Aulia Tarim kok. Dan sejarah semua dikiblatkan ke Tarim, ke Yaman sana kok. Mana yang tidak mungkin? Ini indikasi-indikasi. Tidak hanya dari gelombang aksi ya Yamanisasi, Ba'alawisasi ini tidak, tetapi merekrut, merangkul putra-putra pribumi, ya kiai-kiai dan santri-santri, priai-priai, pejabat di negeri ini. Sejak kapan ada pendidikan polisi TNI mencium tangannya Bahar bin Sumed itu sejak kapan? Sejak kapan ada pendidikan nasionalisme, patriotisme di Indonesia seperti kasus di Winongan yang pas pra-peradilan kemarin itu ditolak oleh hakim ya junior yang belum berpengalaman itu. Sejak kapan? Sejak kapan penjajah dimenangkan oleh para pejuang itu? Sejak kapan itu? Ya ini kan berarti meniru tradisi penjajahan. Sama seperti yang terjadi di Sudan. Masih nguri-uri, melanggengkan
doktrin penjajah Inggris. Dulu itu Sudan dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Inggris ini kan Ya'juj Ma'juj, Joj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj yang berkuasa mengatur manusia di satu tempat, bahkan pernah berkuasa di Indonesia. Thomas Stanford Raffles 5 tahunan ya. Yaman juga dikuasai oleh Inggris, Arab Saudi dikuasai oleh Inggris karena Inggris pemenang perang. Jadi tangan Inggris yang bisa merusak tatanan yang ada di Sudan, sehingga terbagi menjadi Sudan Utara dan Selatan, dan bahkan yang sebelah barat daya itu Darfur. Kalau yang kemarin pembantaian 3 hari itu 2.000 orang ya, masyarakat sipil ya, di Al-Fasir itu, ya sebelah barat lautnya Khartoum, ibu kota. Masyarakat sipil itu kan tidak boleh dibunuh. Coba jenengan lihat di kanal-kanal video Facebook ya kan, di TikTok, di mana saja jenengan telusuri pembantaian yang ada di Sudan. Mengerikan. Nyawa tidak ada gunanya, dan HAM ya, dunia tidak bergerak untuk segera turun ke sana. Padahal beberapa hari itu menewaskan 2.000-an orang, belum lagi yang mengungsi. Dikepung itu 18 bulan, ini kan nggak manusiawi. RSF itu mayoritas tentara muslim, SAF itu juga muslim, memalukan. Nanti kalau di Indonesia ya hampir sama. Hampir sama. FPI kan muslim ya kan, PWLS itu ya muslim sama. Ayo, piye lagi? Banser kan ya muslim ya kan, FPI kan muslim sama, Kokam ya muslim sama. Bisa juga, inilah pola yang selalu bisa dibaca oleh Dajjal, penguasa dunia. 40 tahun jajahannya ya, belum selesai mulai tahun 2000-an sampai sekarang. Nunggu tahun 2040 yang akan datang, wallahu a'lam. Karena Dajjal ini mampu membaca algoritma apa yang berkembang di media satu negara. Sama seperti di Indonesia nggih. Masalah dana haji ditutup dengan ya Trans 7 hilang ya. Terus apalagi ada isu yang mengemuka langsung ditutup dengan berita terbaru lagi, dan terus seperti itu. Dajjal itu mengelola stasiun antariksa yang bisa mengendalikan media di seluruh dunia. Adanya Arab Spring kan ya melalui media sosial massa, sama. Di Sudan itu juga begitu. Ya, Sudan ini banyak ya yang tidak memiliki sarana prasarana handphone, TV seperti kita yang ada di pedalaman. Cuma tentara-tentaranya saja. Akhirnya apa ya, seenaknya, nggak ada yang mengawasi ya. Seakan-akan mata manusia dunia ini nggak melihat mereka. Mereka tega. Wanita, anak-anak, orang tua, sipil nggak bersenjata, bantai semua. Masukkan ke dalam lubang yang sudah disiapkan, atau gali lubang sendiri, mengubur diri sendiri, kalau enggak ditembak mati. Mana Hamenrek ya, pusat hak asasi manusia dunia, HAM, PBB, enggak bersuara. Nah, ini sangat keterlaluan. Pak Ali Musin dari nyimak ini monggo. Pak Ibu Rosi SK Putri Assalamualaikum dari nyimak monggo. Pak Ujang Mas, waalaikumsalam. Sebentar. Mugi jangan sampai terjadi konflik horizontal yang tidak perlu, tapi melihat kenyataan kenapa hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Apakah diambil pelajaran kejadiannya? Enggak, harus kita ambil pelajaran dari Darfur, ya, dari Juba, dari Khartoum, dari Al-Fasir, Sudan sana. Jangan sampai ya kita impor produk-produk yang tidak berguna. Karena
Jika ini diterapkan di Indonesia, yang bertepuk tangan riang gembira itu ya negara-negara yang sejak dulu mengincar sumber daya alam kita. Kalau masyarakatnya sama bertengkar itu kan mereka akan leluasa ya, mengeruk emas, tembaga, nikel, timah, ya, minyak. Kita eker-ekeran, rebutan barang yang tidak berguna, yang berharga diambil oleh mereka. Sama dengan apa ya? Ya kita ini dikasih sepahnya saja, sepah kok diperebutkan. Dan buktinya iya, mental. Mohon maaf, Pak Prabowo Subianto, presiden kita, semua pejabat pemerintah kita, PNS, TNI, Polri kita, bahkan lembaga legislatif, yudikatif, ya, semua harus dididik untuk selalu memiliki rasa patriotisme, nasionalisme bangsa, mencintai hubbul waton minal iman, bahwa mensyukuri pemberian Tuhan atas anugerah yang ada di negeri ini hukumnya. Jangan malah justru lawa sekelas bupati loh. Saya itu kadang-kadang tuh heran ya, menghadapi di Rusdi Sutejo ini, tapi kadang-kadang heran ya. Membuat surat peraturan bupati yang menyelisih keadaan kenyataan, ya. Nggak bisa berpikir, Dajjal itu nggak bisa berpikir dan membaca dua mata. Dia hanya bisa membaca dan melihat satu mata. Dajjal itu akwar. PC atau Kero, Kero kan ya, PC, Jenderal Mata Satu, nggak bisa melihat kenyataan bahwa makam di Winongan itu ada makam Habibnya tapi menyusul belakangan. Yang ada itu makam para leluhur Winongan, Pasuruan. Jadi pasal perusakan makam itu keliru. Justru yang harus dilaporkan adalah yang melaporkan, ya. Kebalik ini namanya. Sejak kapan ada bupati bersama dengan Kapolres, dengan ulama, ya, di pihak mereka melaporkan rakyatnya? Coba dipikir bareng-bareng. Nanti kalau kami telusuri ada hubungannya dengan Anwar Sadat yang sudah ditangkap KPK, jangan menyesal ya. Ya inilah sampel contoh satu kabupaten saja yang sudah dikuasai oleh mukibin yang tidak mencintai rakyatnya, negara dan bangsanya. Sebegitu beratnya para pejuang-pejuang ini menghadapi mereka. Apalagi nanti seluruh bupati, gubernur, menteri dari kalangan mukibin semua. Ya sama seperti Darfur, sama seperti Khartoum, sama seperti Al-Fasir, sama seperti Juba di Sudan sana, gak ada bedanya. Sama ini kan ya bendera merah putih, cuma bedanya ini hijau sama hitam ini. Kan hitam ini kan Sauda, Aswad, Sauda, Sudan, Biladus Sudan, ya, sama. Hampir sama benderanya, cuma bedanya di hijau sama hitamnya. Afrika benua hitam. Jadi jangan disepelekan nih, Pak Opo A12, semua lini dari instansi kepolisian, militer, kementerian, nggih Pak Opo A12. Nggih, heran kok. Cobalah nyanyi Indonesia Raya. Padamu negeri, satu nusa satu bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Jiwai, resapi artinya. Gitu loh. Kiai-kiai itu juga begitu. Di Sudan itu juga begitu. Kalau di sini kiai, di sana ya ulamanya lah ya, pemuka agamanya, ya sama. Direkrut oleh RSF untuk berfatwa yang macam-macam membela kepentingan mereka atas dasar mendamaikan warga negara Sudan.
Sudan itu cuma 51 juta sih penduduknya. Kita 280-an juta lebih ya. Ya. Tapi kebijakan-kebijakan di Indonesia ini sudah banyak yang dikuasai karena tanpa senjata, hanya menguasai spiritual yang ada di Indonesia ini sudah cukup. Tidak perlu mendatangkan senjata. Cukup adakan sholawatan saja. Panggung-panggung dibesarkan, diworo-worokan. Sudah menguasai massa mental anak bangsa. Khususnya umat Islam sudah condong ke mereka semua. Dan ini tidak diantisipasi oleh kiai-kiai kita. Yang cuma mengandalkan satu mata itu tadi. Tidak bisa membaca dengan dua mata. Ainul basirohnya tidak aktif, yang aktif hanya ainul zahirohnya saja. Dajjal itu awar, satu mata. Pak Eka Sultan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alawi kok tetap kekeh pengen dianggap duriah. Sudah diagendakan sejak lama. Karena tidak mungkin mereka akan mendirikan kekuasaan di negara yang tidak makmur seperti kita. Seharusnya kan mereka cobalah, kalau di Zanzibar ya, di Tanzania ya, itu banyak, ya tidak banyak sih, ya ada dari kalangan Ba'alawi yang ke sana. Kemarin yang kitabnya sudah kita bedah lagi. Daerah Zanzibar itu juga ada Ba'alawinya. Cuma kan tidak seenak di Indonesia. Kurang apanya? Kere datang ke Indonesia munggah balik. Yang bodoh ya kita, mental dijajah lama. Mental dijajah lama. Masih membekas sampai 3 masa generasi kita. Kira apa? Ya kekurang luasan wawasan ya tentang perdamaian ya, pengalaman dunia. Mohon maaf. Nah, ini Sudan ini. Nah, ini Sudan. Khartoum, sanasimuhu alal Khartoum. Luasnya lebih daripada Mesir dan Libya. Ethiopia, Somalia aja kalah. Sudan. Emas, sumber emasnya sampai dibarter dengan senjata oleh UEA, Uni Emirat Arab. Dan Israel juga membackup karena diminta oleh 2 jenderal ini, Jenderal Dajjal sama Jenderal Burhan namanya, Abdul Fattah Burhan, SAF sama RSF. Akan seperti apa? Korbannya ya rakyat sipil. Uni Emirat Arab itu hanya mengambil keuntungan emasnya yang melimpah di bawah tanah di Sudan sana. Padahal sebenarnya UEA itu sendiri ya sudah makmur lah karena ya, perdagangan minyaknya. Sebenarnya UEA itu nggak perlu lah ikut-ikutan, tapi ya bagaimana lagi, uang menguntungkan. Sama seandainya Indonesia ini nanti geger ya minta bantuan Amerika ya Mamarika lah ya, siap-siap saja. Minta bantuan Israel, wah sudah siap, Israel sudah punya LSM di Indonesia kok, tinggal ngeremot saja. Mohon maaf, melalui IPAC, melalui Petanisia, melalui Ba'alawi, Robita Alawiyah, Habib itu sudah bisa. Jadi berbahaya, sangat berbahaya. Tidak hanya berbahaya, sangat berbahaya. Dalam arti kita harus waspada, mengantisipasinya sejak lama. Lebih baik menanggulangi daripada ya memberantasnya. Lebih baik sebelumnya daripada sesudahnya. Ya, menanggulangi lebih baik daripada mengobati. Ini dalam kasus kesehatan atau penyakit yang menjangkut badan manusia. Pak Abdul Hamid, Malang Darul Hadis. Nggih, Malang Darul Hadis. Darul Hadis Al-Faqihiyah, mohon maaf. Ini hampir sama seperti kasusnya Kanjeng Dimas Taat Pribadi yang sudah keluar dari penjara. Bebas bersyarat. Jadi Mas Taat Pribadi itu sudah keluar sekarang.
Karena brandingnya kuat, ya, mendatangkan guru spiritual yang dipoles berjubah hitam itu ya. Padahal aslinya itu Pak Yai Elias. Pak Yai Elias itu makamnya di Prambon ya, Krian ini. Itu enggak sebegitunya, ya hanya alasan Dimas taat pribadi saja. Itu aja orang semua tergila-gila kok. Orang awam sampai sekarang, walaupun sudah keluar dari penjara itu masih mengharapkan akan adanya hibah dari Presiden Soekarno. Padahal ditipu. Itu aja masih kena. Menggunakan ilmu sulap, ilmu dematerialisme. Jadi merubah materi menjadi energi, energi menjadi materi lagi. Itu sampai sekarang masih banyak pengikutnya yang tidak percaya bahwa Kanjeng Dimas taat pribadi itu dihukum di penjara. Ya. Karena itu seorang wali yang luar biasa saktinya. Ya, nanti kalau aktif menipu lagi ya nggak adil namanya. Kasus pembunuhan, penipuan, penggelapan, pencucian uang, hukumannya cuma 9 tahun. Aslinya 15 tahun, 20 tahun, tapi potongannya, ya. Inilah yang tidak cocok ya, hukum pidana di Indonesia itu. Membunuh itu dengan sengaja loh ya, 15 tahun tuntutannya. Lah kepotong, tinggal 6 tahun, 7 tahun keluar penjara. Wong 7 tahun itu ya sebentar saja. Asalkan berkelakuan baik. Ya nanti membunuh orang lagi ya. Oleh sebab itu hukum yang ada di Indonesia itu tidak secara otomatis bisa menggugurkan hukum di akhirat nantinya. Enak orang ono mateni wong kok hukum 6 tahun itu enggak ada. Mateni ya dipateni. Mateni ya dipateni, namanya kisos, kasus kisos. Pak Ustadz Saoye, derek ngaji nggih siap. Pak Rois Muhyiddin siap kalau ki enek mak terus Abdul Hayy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan makam Syarifah Khadijah yang di Bangil? Apakah asli atau palsu? Palsu. Dan diziarahi oleh Sidogiri. Dulu itu makam tua, enggak terawat, gitu loh. Itu dulu makamnya banyak. Terus banyak yang sudah ditutup di keramik, ditinggalkan berapa itu? Ada Basaiban 2 itu sama yang Syarifah Khadijah. Palsu. Bukan di situ ceritanya itu ibundanya Sayyid yang dimakamkan di Mojo Agung itu. Sayyid Sulaiman itu enggak di situ. Itu karangan saja. Itu yang membuat makam itu ya Habib Ba'abud dari Lawang Malang itu. Pak Abdul Hayy ini, enggak ada. Bagaimana juga hubungannya dengan makam Mbah Ratu yang ada di tempat lain? Makam Mbah Ratu itu banyak di Surabaya itu ada pemakaman Mbah Ratu, itu ada ya kan. Di mana-mana Mbah Ratu siapa? Ratu Kalinyamat ya, ada Ratu Kidul ya, macam-macam. Jadi kita ini kadang-kadang mudah tertipu. Gampang husnudzon itu loh. Seperti dogmanya Ketua PBNU, ya kan. Husnudzon saja, percaya saja. Kurang kritis. Nggih Pak Abdul Hayy, enggak benar. Itu bukan makam Syarifah Khadijah. Mungkin Syarifah Khadijah atau Khadijah siapa, itu dulunya enggak ada itu, enggak ada. Itu keyakinan yang nyasar itu. Kuburan-kuburan tua diba'alawikan atau dihabibahkan ya, semaunya. Kalau nggak percaya coba tanya orang sepuh yang ada di sekitar makam sebelah timurnya alun-alun Bangil sana itu. Tidak hanya di situ ya, di Bangil bagian utara, bagian tengah itu ya sama. Banyak yang diba'alawikan yang aslinya nggak ba'alawi. Makam tua yang tidak terurus, tidak terawat. Okay. Jadi yang memba'alawi dari Syarifah Khadijah itu adalah Habib yang bermarkabah Abud dari Lawang Malang. Pak Khalil Buzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perbatasan Kabupaten Pasuruan Malang, Lawang niki. Nggih.
Hadir ikut ngasih nggih, monggo semoga Pak Yenur ya pinaringan sehat. Amin matur suwun Allahumma amin matur suwun. Terima kasih Pak Khalil Buzir. Perbatasan Malang Pasuruan ya bisa Lawang. Lawang Singosari. Ya berarti Purwodadi Lawang. Itu berarti perbatasan antara Pasuruan dengan Malang. Kenapa kok Malang itu dikatakan ngalam? Walian itu kata sandi, walian pada waktu perjuangan dulu. Ada seorang kolonel pejuang kita yang menerapkan kata sandi, pokoknya diwalik ngalam itu diwalik kan Malang, ya kan? Malang, ya ngalam, ya nong Malang, sama. Walian, hurufnya dibalik, sama dengan kasur rusak itu loh. Kasur diwalik ya rusak. Kasur diwalik rusak. Jadi kasur rusak ya rusak, kasur rusak sama. Itu identifikasi pejuang. Kata sandi, telik sandi. Nggih, Pak Khalil Bas, juragan. Assalamualaikum, sugeng dalu ya nderek ngos saking Blitar, siap, monggo. Waalaikumsalam nggih. Pak Lencai Bonca ini, Habib Lencai Bonca ini. Assalamualaikum semuanya saudare nggih. Pak Mariono Rio. Semoga Indonesia selalu damai sejahtera selalu, amin matur suwun. Nggih leres Yai Bu Rosias ya. Cecep Adenan. Assalamualaikum nderek nyimak Yai. Maaf mau tanya, hukumnya gimana kalau mau ke makom terus sampai cium batu nisan ya. Masalah mencium batu nisan itu walaupun di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya itu diperbolehkan, tapi tidak mutlak, harus diperhitungkan sesuai dengan kondisi atau keadaan. Kalau berlebihan menuju ke mandorotan, ya hindarkan saja, tinggalkan saja, nggak perlu. Kalau dilihat secara lahiriah itu mencium batu nisan itu ya seperti tradisi jahiliyah. Lawang nggak ada hubungannya dengan mayat, batu nisan itu apa? Kok dicium-cium seperti itu? Kembalikan ke asal muasal makam. Rasulullah itu takut dengan pemakaman. Karena ketika melewati makam, berada di makam itu ingat kematian. Takut. Tapi kenapa sekarang kok beda? Malah makam dijadikan sebagai masjidan. Dan bahkan menjadi tempat keramaian seperti pasaran. Ini bagaimana? Kewalian itu namanya. Jadi jangan berlebihan lah. Ya tidak haram mutlak, tidak halal mutlak. Ada yang memperbolehkan, tapi dilihat dulu keadaan. Keadaannya seperti apa. Sebenarnya tujuan utama dari ziarah itu kan ya tadkirah lil akhirah ya, mengingat akhirat kematian supaya kita persiapan memperbanyak amal kebaikan ya, guna untuk bekal hidup di sana mencapai kebahagiaan kan begitu. Lapo kok nyium-nyium batu nisan ya, kurang penggawean namanya. Kalau mau ke makam sampai terus nyium batu nisan, kalau bisa nggak usah. Jangan niru-niru Habib-Habib itu. Kiai-kiai disuruh nyium, tidak hanya batu nisan saja, ke tempat beraknya Habib bekasnya itu ya dicium-cium, tabarukan. Nggih, Pak Cecep Adenan nggak bener. Tergantung keadaan. Pak Joko Nur Tangerang Selatan Banten hadir. Nggih, monggo Pak Joko Nur. Siap, derek ngasih monggo. Al Hazimi Indonesia. Tolong aku hadir nyimak, siap. Nggih. Matur suwun Pak Ibu Barotul Halwa, Tulung Agung Jawa Timur Indonesia nyimak, monggo. Pak Muhammad Nur, mohon ditambah penjelasan tentang pakaian syar'i. Pakaian syar'i itu pokoknya menutupi aurat bagi laki-laki ya ma baina surrah war rukbah. Kalau perempuan ya jami'u badaniya ilal wajh wal kaffain. Itu kalau berada di luar kumpul bersama dengan mahram, ghairul mahram. Nah, ini sebenarnya kalau di negara-negara yang liberal ya, yang ya nasional itu sing penting sopan gitu aja. Yang penting sopan, tidak harus seperti waktu sholat, menutup aurat waktu sholat. Ini masih menjadi perbincangan baik di dunia Timur Tengah sana sampai dunia Timur jauh sini. Ini tidak mutlak ya, tapi kalau secara syar'i ya memang seperti yang saya sampaikan tadi.
Bagi laki-laki ya seperti itu, seperti pakaian ihram itu cukup ya. Tapi bagi perempuan itu pun kan nggak paten kan. Masa kalau kita bekerja itu pakai pakaian ihram kan nggak mungkin. Kita sholat di Indonesia pakai pakaian ihram, yang penting menutupi di atas pusat, di bawah lutut, sah kan sholat seperti itu kan sah ya. Tapi kan nggak pantas masuk ngono terus nang Indonesia, nggak di tanah haram kok, tanah halal kok. Seperti itu ya, tergantung situasi dan kondisi itu. Lah, syar'i itu yang penting sopan itu aja, menurut adat istiadat setempat dan tidak memancing syahwat. Nah, masalah syahwat ini pun ya beda-beda perspektif manusia setempat. Kalau orang Afrika ya berlibur ke Indonesia ya, di Pantai Sanur, Kuta, di Bali sana, ya nggak menarik orang Indonesia, walaupun telanjang bulat sekalipun, ya kan beda-beda. Tapi bagi orang yang Islamnya itu syariatnya kuat, hakikatnya agak kurang kuat, ya bisa melihat apa-apa saja di Thailand, Pattaya, di Ho Chi Minh, Vietnam sana, ya biasa. Melihat aurat itu ya biasa. Tergantung orangnya itu tadi. Nggih. Pak Ahmad Saleh, baju hanya budaya, percuma pakai jilbab, kalau tipis dan ketat malah kelihatan lebih seksi ya. Nggih, sopan. Pokoknya Pak Ahmad Saleh sopan, selayaknya. Lah anak-anaknya Gus Dur itu sebenarnya kan kudungan ya. Sama dengan Ibu Sinta Nuriyah barang itu kan ya kudungan, bukan jilbaban itu. Najwa Shihab itu kan ya enggak jilbaban ya enggak kudungan. Di Arab itu malah sekarang tradisinya itu kalau pesta malam-malam perempuan itu ya lepas sembarang itu. Nah, kadang-kadang tergantung keadaan, situasi dan kondisi. Yang penting sopan itu tadi, sopan menurut adat ya, ke timuran, ke baratan, ke timur tengahan, ke Afrikaan, ke Australiaan, tergantung, ke Jepangan, ke Cinaan, tergantung. Nggih. Pak Adnan Cecep, hukumnya meminum air rendahan kaki orang tua, apakah diperbolehkan? Apakah itu dari ajaran Wali Songo atau dari ajaran Habib Yahudi? Soalnya ada tetangga seperti itu yang jadi mukibin. Memaknai kalimat yang enggak hakiki, yang kiasi, itu kadang-kadang jumbuh. Seperti al-jannatu tahta aqdamil ummahat misalkan. Itu kan bukan hadis ya, tapi katanya ini kan cuma ungkapan saja bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu-ibu kita. Lalu kita memaknainya surga itu ada di kaki apa adanya. Padahal tidak seperti itu. Berbakti kepada orang tua, khususnya ibu kita. Jangan menyakiti hatinya, menyakiti fisiknya. Carilah ridhonya. Ya tidak hanya ibu saja, ya ayah kita juga. Karena ridho Allah Ta'ala itu ada dalam ridho keduanya. Perintah Allah Ta'ala itu yang kedua, anis kurli wali walidaika ilayyal masir. Gitu. Tapi di Indonesia ini salah memaknainya dengan cara mencium kakinya lalu mencucinya. Apakah boleh? Tidak ada ajaran dan anjurannya. Gitu loh. Kalau toh memang melakukan itu untuk tabarukan, ya lebih baik itu daripada ke Ba'alawi sana. Itu kan jelas orang tuamu itu. Itu pangeranmu sing katon ya wong tuamu loro iku. Gitu loh. Dalam rangka mencari ridhonya gitu. Tapi ya enggak begitu. Cium kakinya, cuci airnya kita minum, tapi kita berani sama beliaunya. Ya sama saja ya enggak begitu. Sama dengan qiyas aulawi. Ya, larangan dari Allah Ta'ala itu dilarang wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima waqfit lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi bapak ibu kita mbok kuang pelengi. Kan enggak ada perintahnya, kan enggak ada ya. Ya, ini namanya qiyas aulawi. Kita susahkan hatinya, terus menerus kita susahno terus. Sebenarnya aku enggak mengucapkan yang kasar kepada orang tua, ya enggak begitu. Lawang ngucap kasar, males kepada orang tua aja enggak diperbolehkan, apalagi ngaploki wong tua.
Malah zaman sekarang ini wong tuane dhewe dipateni ku ya ono. Nah, itu kan ya kejahatan luar biasa. Jadi memaknai kata-kata yang kiasi, majazi itu jangan sama seperti kata-kata yang menunjukkan hakiki. Harus dijelaskan nggih, Pak Adenan Cecep. Apakah itu ajaran Wali Songo atau dari ajaran Habib Yahudi? Wali Songo tidak mengajarkan seperti itu, berbakti seperti perintah ilahi melalui nabi kita. Soalnya ada tetangga seperti itu yang jadi mukibin. Ya, semoga saja setelah minum air bekas basuhan kaki orang tuanya enggak minum air bekas basuhan Habibnya. Kemungkinan Habibnya itu kasih ijazah seperti itu nanti, oh saya ini lebih berhak daripada orang tuamu. Karena saya ini yang menuntun rohanimu, orang tuamu kan hanya jasmanimu. Ya. Kamu berhak cuci tangan kaki saya, cium kaki saya, dan airnya kamu minum supaya sukses hidup kamu di mana saja. Jangan begitu. Ajaran Islam itu ajaran yang penuh dengan logika, bukan diakali Mu'tazilah saja. Enggak, ya memang Islam itu ilmiah itu loh. Gitu. Boris Van Java Tarim, Jawa milik Tarim. Nah, ini Pak Lincai Buncai mulai nggapan. Toko Suryo siarnya para Wali Songo memakai Jawa digawa, Arab digarap. Gak sok-sokan berjubah nggih. Kalau berjubah ya monggo, yang penting sopan kan gitu aja. Jangan sampai berjubah malah justru angga-anggaan, tafakhuran, takaburan. Ini yang tidak diperbolehkan. Yang penting sopan loh. Pakaian apapun yang penting sopan. Nggih, paling bunce mulai gapan nggih. Bang Solih saja usir Pak Alawi dari Nusantara seperti keinginan Pak Karno. Nggih, kalau bisa kita sadarkan, terus kita sadarkan. Nggih, Pak Salim Halim, PWI masih polos, gampang dikadali. Organisasi punya masa kok lembek. Nggih, ya ini Pak Salim Halim ini mengkritik PWI. Ya, bagi PWI ya jangan tersungging. Jangan tersinggung. Ya, ini kritik yang baik. Karena kemarin waktu sidang itu hakimnya itu ngancem kok sampai ya pihak pelapor ya ini membawa massa langsung akan diputuskan ya saat itu juga bahwa gugatan tertolak ancaman ya karena tidak damai nggak mau ya. Di restoratif justice itu nggak mau ya ini ya memang faktanya begitu Pak Salim Halim masih polos malih lugu gitu. Pak Solih Pak Syekhul Si, terima kasih pencerahannya Pak. Semoga saya selalu amin matur suwun. Pak Lencai Bonje aslinya kok makok, karena dianya Pak Alawi jadilah gok magok. Joj Majoj, bahasa Arabnya Ya'juj Ma'juj, Ya'juj Ma'juj. George George Washington Bush, George Walker Bush, George Walker Bush Junior, George ya Georgia, Georgia. Bu Rosia sebut tinggi. Pak Dudun Sahidan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak ya, mudah-mudahan negara Indonesia ini baik-baik saja, amin. Tidak seperti Sudan, benua Afrika yang mengalami goncangan. Goncangan yang luar biasa dan sulit dicari titik temu ya. Karena sudah pernah didamaikan oleh pihak Mamarika tapi nggak berhasil juga. Karena keinginan ya ambisi para jenderal ini yang tidak cukup untuk menjadi bawahan, ingin menjadi atasan, menguasai ya bahkan doktrin-doktrin Arabisasi yang ada di sana itu luar biasa yang di Sudan Utara khususnya ya tadi yang kami posting ya beberapa jam yang lalu itu sama seperti ada di Indonesia antum, aneh, ente ya nggak perlu, gaya lah. Inggris misalkan you, nggak perlu. Yes biasa itulah. Kamu orang Indonesia ya orang Sunda, ya orang Jawa, orang Madura, orang Batak, orang Dayak, orang Sasak ya itu biasalah sampeyan, panjenengan, Anda, kamu, ya, kon, ya. Istilah itu biasalah nggak terlalu. Ya ada budaya ya dan ada
ajaran utama agama. Harus bisa membedakan antara keduanya, enggak digerabak uyah semua. Nggih. Bu Suryani, pemerintah nggak bisa tegas karena ada pengaruh elit global. Nggih. Indonesia ini sudah dijajah Dajjal. Sudah dijajah Dajjal. Bagi orang yang mampu mengaktifkan basirohnya, mampu meresapi istiqomah dalam bacaan surat kahfinya, bahwa gerakan ya untuk mengadu domba sesama anak bangsa ini sudah ada masuk ke Indonesia. Dan anehnya para pemuka agama ya dan penerima amanat mandat rakyatnya ini seenaknya membela yang atas ya, Mr. X lah ya, daripada harus membela rakyatnya sendiri, bangsanya. Nah, ini luar biasa, elit global. Elit global itulah yang namanya Dajjal. Dikendalikan dari alam gaib, yakni dunia maya, melalui orang-orang yang kelihatan di sekitar kita. Kalau dulu kan belum terlalu fitnah ini merajalela, paling ya jin mengadu domba antar sesama tetangga. Tetangga ini sakit, ya, nggak mau ronong dokter tapi mau ronong dukun, dukunnya ngomong kamu disantet oleh tetanggamu itu, lalu perang tidak rukun dengan tetangga, saudara. Itu dulu, sekarang lebih canggih lagi, sudah ada media sosial, ya, untuk alat memecah belah dan menyebar fitnah. Ibu Naika Ainua, Kiai minta PDF kitab An-Nahrul Maurud. Oh nggih, hubungi admin kami di nomornya. Nggih, An-Nahrul Maurud kita kasih cuma-cuma, insyaallah. Nggih. Ibu Pak Safiun Nafik, Yai usul PWI urunan buat sewa pengacara Hotman Paris biar viral se-Indonesia. Ini sudah urgent. Kalau kita kalah di Winongan wajib perang. Saya sudah WA Cak Soleh, siap bantu viralin asal istri Gustom ke sana. Oh nggih. Istri Gustom itu sudah hampir lebih ya 1 bulan ya enggak mendapatkan surat penangkapan, penahanan, enggak dapat. Ini model apa itu loh. Kalau menurut Cak Soleh kan no viral, no justice ya, enggak diviralkan ya enggak dapat keadilan. Ya. Kalau seandainya nanti ya terjadi gegeran, ya jangan salahkan. Kita sudah mengantisipasi sejak awal. Jangan sampai ya pengadilan tidak menerapkan rasa keadilan terhadap semuanya. Pak Kapolres juga harus sadar. Mas Bupati juga harus sadar. Warga Winongan semua harus bangkit, pasang banner semua di gang-gang pintu masuk dekat makam. Khususnya 3 RW itu. Banner apa ya? Untuk menyadarkan kebangkitan kalau semua ya bangunan ilegal yang ada di makam-makam di seluruh Indonesia ya dirusak, terus malah justru yang rusak ditangkap di penjara. Ya maka ayo berlomba-lomba sekarang, ayo kuburan tuh gawe cukup semua sudah, biar tertutup semua, besar-besaran cukup bangunan, ayo silakan. Nggih, istri Gustom ke sana, siap, istri Gustom itu sudah siap. Siap. Inilah keadilan yang ada di Indonesia. Seperti mencari jarum yang jatuh di dalam tumpukan jerami dalam satu gudang yang besar. Sulit mendapatkan keadilan. Gara-gara apa? Undang-undangnya ini, baik pidana perdata kita ini masih mengadopsi peninggalan Belanda. Sama di Sudan itu begitu, peninggalan Inggris. Kalau di sini ya peninggalan Inggris sama Walanda, sama Jepang sebagiannya. Yang akhirnya ya ini, seperti ini terus. Mudah disulut, diadu domba. Nggih, Pak Safiun Nafik. Nggih, Pak Anwar Sitawijaya, Pak Yai, apakah Wali Songo itu hidup di satu zaman ya yang bisa temu 4 mata? Ada sebagian Pak Anwar Sitawijaya.
Tapi sebenarnya Wali Songo itu sama dengan organisasi yang turun-menurun, terus-menerus generasi ke generasi. Yang jumlahnya 99 sama seperti NU. NU kan sejak 1926 sampai sekarang. Tapi orang-orangnya ya ganti-ganti. Dewan dakwah ya Wali Songo. Tapi ada yang muasir ya, tapi tidak semuanya. Ada Wali Songo gelombang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya sampai sekarang. Sebenarnya dakwah Wali Songo itu masuk ke dalam jajaran NU. Di situ kan ada bintang 9 itu. Seharusnya NU ya perilakunya seperti Wali Songo, melindungi umatnya, ngayomi, kasih sayangi terhadap seluruh umat dan anak bangsa secara keseluruhan, menjadi rahmatan bagi seluruh alam di Indonesia Nusantara. Nggih, begitu Pak Warsita Wijaya. Hidup di satu zaman yang bisa temu 4 mata, iya ada. Nggih. Pak Muhammad Wahib Basir yang paling panjang umurnya di antara Wali Songo yang tercatat yang kita ketahui bersama itu Mbah Sunan Gunung Jati, Mbah Sunan Kudus, sama Mbah Sunan Kalijogo. Ini umurnya sangat panjang. Ada yang mengatakan ratusan tahun umurnya. Pak Muhammad Wahib Basir, nderek nggih, monggo Pak Yai Basir. Pak Maryono, alhamdulillah Pak Yai selalu mengajarkan kesadaran dengan kewaspadaan, siap. Pak Saijo Rahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para pemimpin kita segera sadar bahwa doktrin sesat Habib Ba'alawi merupakan musuh bersama. Nggih. Jangan jadikan musuh itu sebagai sahabat, jangan jadikan sahabat sebagai musuh. Rakyatmu itu sahabatmu. Wahai Bupati Pasuruan, rakyat Winongan itu sahabatmu. Lah, kalau Kabaib itu sahabatmu, ya rangkulen, sadarkan. Kok malah kamu mengikuti kemauannya? Itu bagaimana? Konsepnya itu piye gitu loh. Pikir bareng, duduk bersama bahwa makam Winongan itu adalah makamnya kiai-kiai sepuh asli Winongan. Mbah Abu Darin, Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Musa, Mbah Yai Arif. Saya punya foto lama sebelum dibangun cukup besar itu. Lah, tanggal 10 besok itu di Taufik Assegaf itu mau mengadakan ziarah kubro. Nah, ini mau ngajak perang namanya. Permasalahan belum selesai. Ini namanya mau adu kekuatan. Jangan, masalah belum selesai itu selesaikan dulu. Wong ini aja garis polisi lain itu sudah dilanggar semua, sudah nggak karu-karuan kok. Gitu. Saya sudah ngomong ke penduduk asli sana, yayai sepuh yang ada di sana, ahli waris, lapor balik. Sudah saya sampaikan. Pak Nuswanto, Wanto nyimak Pak Inggih, siap. Pak Bang Soli saja, zaman sekarang masih percaya sama polisi. Polisi ada yang baik, ada polisi yang tidak baik. Ya polisi yang mateni pacare, mateni bojone wong, mateni selingkuhane, macam-macam kan ya banyak juga. Malai dan banyak juga lainnya ada, tapi tidak semuanya. Kiai ya Pak sama saja. Kiai yang buruk ya ada. Justru polisi yang asli itu yang dikirim ke Papua, yang membela tanah air kita di sana. Itu polisi yang hebat luar biasa. Okay. Oleh sebab itu jadilah orang kaya di Indonesia. Karena apa? Hukum bisa dibeli. Hukum bisa dibeli Indonesia ini. Kapan ya Indonesia bisa bersih ya? Berkah langit, berkah buminya. Ya harus dimulai dari seperti ini. Masalah seperti Winongan, Kudus, Ngampel, Tuban. Selesaikan. Tidak hanya masalah makam saja. Kelihatan sederhana, tetapi implikasinya nanti luar biasa besar. Menyangkut sejarah bangsa, menyangkut kebenaran agama, menyangkut integritas ya sebagai anak bangsa. Nggih, kelihatannya sederhana. Pak Leopold Khofifah gimana ya nggih? Mbak Khofifah gubernur saya itu sebenarnya hanya senyum-senyum saja. Kurang bisa bertindak cepat untuk memenuhi tuntutan rakyat. Kurang bisa tegas masalah kebatilan dan kebenaran, masih tengah-tengah. Kalau mau mendamaikan ya silahkan ayo. Biar
pemerintah baik daerah ataupun sampai pusat sana, ayo di tengah saja, di tengah saja. Terus selalu nanti jenengan dapat menyimpulkan arah mana yang jenengan ikuti, kebenarankah atau kebatilan. Ian Aditya, pentingnya menyadarkan sesama anak bangsa dan menggugah kewaspadaan para pejabat dan penegak hukum. Jangan sampai berbuat telacur dan khianat kepada bangsa sendiri. Iya, nanti akibatnya itu generasi yang akan datang semakin berat bebannya, Pak Ian Aditya. Nggih. Kenapa kok kami terus bersuara seperti ini itu ya gara-gara tuntutan jiwa sebagai bukti daripada perjuangan kita untuk anfa'uhum linnas, menyampaikan pesan kepada seluruh anak bangsa, ayo sing podo rukun, ya, gitu loh. Lah, rukun itu harus ada kata merdeka. Ngajak damai kok nggak merdeka, ya nggak bisa. Gus Tom, Gus Puja dikeluarkan dari penjara damai, kok enak men bisa mengatur seperti itu. Ya harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya harus mengakui kesalahannya, dalam arti yang melaporkan, yang sampai menangkap polisi ya salah, walaupun prosedurnya ini gawat darurat, ya nggak bisa, hukumnya nggak seperti itu. Masa ana bengi-bengi ana bupati karo Habib lapor polisi. Lho nanti wae ora ana, enggak ada bupati itu berpihak kepada sebelah, itu enggak boleh. Memalukan. Malu. Pak Supri WK, mau nanya ya, apa benar anak Ki Ageng Selo namanya Anis yang diziarahi di Solo? Habib Anis. Oh enggak ada. Enggak ada. Ki Ageng Henis ya ada, tapi kalau Anis itu enggak ada. Ki Ageng Henis itu gurunya Sultan Hadiwijaya. Itu Ki Ageng Henis. Ya, tapi kalau Anis dari Balawi enggak ada, Habib Anis enggak ada. Ki Ageng Selo itu Bagus Songgo, makamnya di Gerobokan Purwodadi sana. Di Kopi lagi makamnya Ki Ageng Selo itu di daerah Juwana. Ya, ini bagaimana? Dekatnya makam Sunan Ngerang katanya, yang di yang satunya yang sebelah barat itu, ya. Nah ini banyak pemalsuan. Kalau ngurusi kuburan itu memang ya nggak seperti dulu aman-aman. Sekarang kuburan bisa diuripno maneh karo dajjal, dadi urip maneh itu. Wis mati wis tenang ya nang alam barzah ya wis deh. Sudah diturek-urek nggak tenang. Ya, Pak Leopat, apa gimana? Pak Ali Ahmadi, pejabat dan aparat cuma cinta perutnya, nggih, mengamankan jabatannya, posisinya. Kalau mau bergerak seperti ini, seperti itu takut dengan atasannya. Sebenarnya ya, NO itu harus marah secara struktural, mulai dari PBNU, PWNU, PJN. Melihat kasus Winongan, mbok ya ngomong, dulu. Ini menimpa Nahdiyat di sana, ya di Tuban juga. NU diam saja. Lalu untuk apa organisasi NU didirikan? Untuk apa? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Memalukan juga. Ya Allah. Naudzubillah. Mbok yo dibela. Pengacara dari LBH Ansor turun membela, ya. Dipaskan masalahnya apa, duduk perkaranya bagaimana, ini makam apa yang dirusak ini lah. Ini nggak ada gerakan apa-apa. Ini bagaimana? Aduh, perjuangan masih panjang kawan semua. Pak Ahmad Gufroni, Pak Jiji Garok, semalam kita tasik derek ngiring ngaus, monggo. Pak Zainul Arif, astagfirullah, orang-orang yang seharusnya melindungi rakyat tapi malah mereka pejabat yang mengkhianati rakyat. Rakyat itu hanya sebagai alat saja. Seperti ketika mobil kita mogok disuruh dorong, setelah jalan ditinggalkan dada gitu saja. Pas pada waktu pilgub, ya, pilpres, ya, pemilu, legislatif sama pilbub saja. Barius tinggalkan saja. Sakerok-kerok nyimak ya gini, Alkirin globe wae. Samsul Arifin Pak Yai, memang dibangil kuat sebab mobil Alphard nopel polisi tiap hari Jumat
pagi ada di muka pondok Dalwa. Gimana Pak Yai? Kok ono pejabat menghamba kepada habaib itu ceritane loh, sejarahnya dari mana? Sejarahnya dari mana? Nggak boleh seorang pejabat pelayan rakyat, yang dilayani itu rakyat semua, bukan rakyat khusus. Kok bisa? Mau jadi apa negeri kita ini? Saya kalau jadi presiden langsung tak lah. Ya, ini kan ya Bupati Pasuruan yang kadernya Pak Presiden juga, sama seperti di Pati yang kadernya Pak Presiden juga. Jangan sampai memalukan pelatihnya, pembinanya. Nahi mungkar. Kita selalu nyimak live Kiai. Terima kasih sekali ilmu dan pencerahannya. Jazakumullah khairan. Terus sama-sama. Pak Samsul memang dibangil kuat nggih. Pak Wali keselek. Rasanya nggak mungkin Indonesia akan seperti Sudan. Indonesia negeri 1000 pulau dan 1000 etnis. Paling cuma di Jawa aja nggih. Semoga saja Pak Wali keselek. Tapi ya yang diakui kan bukan hanya Jawa bintu Tarim, tapi kan Indonesia milik Aulia Tarim. Yang mengatakan itu tidak satu Habib saja. Gitu loh. Habib Hasan bin Ismail Al-Hadar, Habib Jindan bin Jindan. Lainnya juga begitu, ada kitabnya. Ada kitab Majmu' yang saya punya itu, ada catatannya seperti itu. Jadi nanti akan menjadikan Indonesia ini sebagai koloni-koloni spiritual. Ditundukkan presidennya tunduk, gubernur, menteri, bupatinya tunduk semua. Sudah, rakyat umatnya tinggal mengikuti saja. Nggak perlu pakai senjata untuk menundukkan Indonesia. Soro-soro nggawa senjata, nggawa apa? Cukup dengan agama, dengan doktrin-doktrinnya, sudah tunduk semua. Pak Zainul Arif, kapan mereka pejabat yang mempunyai kewajiban melindungi rakyat kecil yang melarat? Padahal seharusnya pejabat itu ketika lewat di jalan raya, mengendarai mobil mewahnya itu malu melihat orang fakir miskin, melihat orang melarat, melihat anak cacat. Itu karena apa? Fakir miskin, yatim, duafa itu dipelihara oleh negara. Negara masih belum bisa, justru malah memakmurkan pejabatnya, pegawainya, rakyatnya ditinggalkan saja. Untuk membuktikan ini mudah saja. Apa? Coba pekerjaan. Ketika rakyat sulit cari kerja, wira swasta sendiri dodolan dipalai pajeki 15% setiap bulannya. Gak gelem golekno penggawean. Ketika masyarakat sudah mendapatkan pekerjaan dari hasil usahanya sendiri dipalai oleh negara. Model apa? Nggak ada berita yang menggembirakan. Di Trenggalek itu ada tambang emas. Di Tumpang Pitu, Banyuwangi ada tambang emas. Umumkan kepada seluruh khalayak, paling enggak Jawa Timur dulu. Nanti Jawa Tengah ada sendiri tambang emasnya di Gunung Kidul misalkan. Ya di Banyumas ya. Jawa Barat ada Cikotok, ada Ciamis, ada Pelabuhan Ratu, ada ujung ya hutan ujung Pandeglang Banten sana. Emasnya melimpah. Umumkan setiap tahun menjelang hari raya masyarakat Indonesia ya khususnya Jawa akan mendapatkan THR semua per kakak 15 juta. Nah, harusnya begitu. Karena apa? Itu kekayaan milik kita semua, cuma kita titipkan kepada para pemangku jabatan ya, kekuasaan untuk mengelolanya. Lalu kembalikan ke kita lagi. Yang punya itu kita gitu loh. Allah sudah menitipkan amanah itu kepada seluruh rakyat Indonesia, aturan sing apik. Sudan itu penuh dengan emas tapi rakyatnya keleleran, kelaparan. Justru malah pejabatnya itu bergelimbang kemewahan, ya, membeli senjata dari Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab terdiri dari 7 negara: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ummul Quwain, Ras Al Khaimah, ada 7. Okay.
ada 7 negara bagian Uni Emirat Arab itu kaya raya ya akibat menjajah Sudan, sumber daya alamnya dibarter dengan senjata. Dan bahkan sekarang juga Sudan berhubungan dengan Iran juga, Israel juga. Nggih, harusnya malu kalau kita lewat di jalan tuh banyak orang kelaparan. Itu tanggung jawab mulai dari RT, RW. RT dibayar negara loh ya. RT itu ada gajinya sekarang. RW ada gajinya, LKMD itu kalau di desa, LKMK itu kalau di kota, lurah dapat gaji, ya, kepala desa dapat bengkok. Ayo, sampai bupati, sampai menteri, sampai presiden, melihat rakyatmu keleleran, gak kuat makan, kok tega itu loh. Yang penting kalau aku dhewe lah ya wis. Nah, itu namanya apa ya, tidak memahami Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab gak berguna. Bang Soli aja Ya'juj Ma'juj DNA berapa grup G, Pak Alawi berapa grup G, waspada siaga 3 terhadap mereka. Nggih siap Pak Ahmad. Pak John West, hukum bisa dibeli ya? Oh bisa di Indonesia ini bisa. Hukum yang, oleh sebab itu kenapa kok pengacara-pengacara yang ada di Indonesia ini kebanyakan kaya raya. Gara-gara apa? Pinter ngotak-atik hukum. Kalau saya ini pengacara hukum agama, kalau pengacara-pengacara umum itu ya pengacara hukum negara ya. Jaluk apa saja bisa. Ada pasal molor mungkret, pasal karet. Ada hukum molor mungkret, hukum karet. Bisa dicari tengah-tengahnya, subhat itu loh. Ya sama seperti yang saya sampaikan. Jenengan minta hukum ke saya apa? Yang penting bayar ke saya berapa? Itu seandainya. Ya. Minta halal bisa, minta haram lo bisa. Sampai seperti itu. Oleh sebab itu di Indonesia ini ada Hotman Paris Tapea ya. Rata-rata ya hartanya ya luar biasa. Ya bermain acara. Itu bermain acara, itulah namanya pengacara, ngacarakan acara hukum-hukum yang ada. Pak Muhammad Niam, jurus mabuknya mereka bikin mabuk kepayang. Pak Kartono, saya Prigen ikut ngaji ya nggih, siap Prigen. Pak Rifangga, ya kekayaan Pak Kapolres Pasuruan membagumkan. Pada LHKPN laporan harta kekayaan penyelenggara negara 2022, kekayaannya tercatat 29,2 miliar. Layaknya kok lemu gendut. Layaknya kok gendut lemu. Tapi 2023 kok turun drastis cuma 3,5 miliar. Loh, kok malah medun ya? Ya ini curagi saya ini. Cugira saya. Nggih cugira. Pak Agus Aziz, Assalamualaikum Pak Yai. Dari Bekasi hadir siap. Pak Samsul Arvin, memang Petanisya gedenya ada di Bangil Pak Yai. Pertemuannya 2 tahun yang lalu ada di Dalwa ribuan orang. Petanisya itu para pesertanya, pengurusnya mulai Dewan Fatwa itu nggak ngerti Petanisya itu apa. Sampai-sampai kawan saya Gus Adi Abu Amar ya ikut di Dewan Fatwa. Ikut-ikutan saja, ya dicantol-cantol. Lah kalau semua sudah kiai-kiai kampung, kiai-kiai tokoh masyarakat setempat sudah direkrut ya, gabung dengan Petanisya, terus jadi apa negara kita ini? Petanisya akan bekerja untuk mengangkat kepala daerah, kepala pemerintahan, kepala negara sampai. Terus semua akan diatur oleh mereka. Bahaya. Ini yang tidak diantisipasi oleh NU Muhammadiyah juga. Heran kadang-kadang, heran. Mereka mui menak itu untuk apa didirikannya. Nanti kalau kita menyampaikan secara tajam ya mereka menyepelekan aduh, yaitu tadi semuanya bisa dibeli. Ceng al demung nih, benar Kiai, banyak yang bersifat dajjal dan ada yang lebih bahaya bila alim ulama pada tersesat hingga rela membela bangsa asing atau nabi palsu. Semoga Kiai yang masih jadi mukibin pada sadar dan berani bersuara. Nggih Pak Ceng al demungi, Demak ini, Demak ini, Demung. Nggih, amin, matur suwun. Pak Rasukin, handaikum ya. Bogor hadir ya, lepasnya pengaruh para kabib tidak bisa secepat mengembalikan tangan
perlu waktu. Harusnya peran kiai dan ustadz lebih besar meluruskan, jangan terjadi malah kekeh husnudon. Yang terjadi malah kekeh husnudon. Nggih, lah ini yang kita harapkan itu kan PBNU. Lah PBNU sendiri kena masalah. Ya sama saja. Orang yang bermasalah mau menyelesaikan masalah ya raisa. Jadi inilah bahayanya orang alim ulama tersesat itu akan berakibat terhadap jamaatnya, umatnya. Kalau yang tersesat umat awam biasa itu enggak seberapa akibat mandorot atau negatifnya. Nggih, Pak Abdul Khalik, Kiai jangan bosan-bosan menyuarakan kebenaran yang selama ini diobo-obo oleh Ba'alawi. Kami selalu mendukung panjenengan. Siap, Pak Abdul Matur suwun, terima kasih. Pak Rifah, enggak, ajaran Ba'alawi bukan ajaran Islam. Nggih. Awal-awal kami masih husnudon. Ajaran Ba'alawi ajaran Islam. Cuma sufi, torekonya saja yang berbeda. Tetapi tengah dan akhir-akhir ini saya mengatakan rukun Islamnya 6. Rukun iman 7. Rukun Islam 6 itu tambah sijian. Setelah haji itu ada rukun Islam, yakni merawat dan menjaga kota Tarim. Ya. Rukun iman yang ke-7 adalah percaya bahwa Habaib Ba'alawi itu cucu Nabi kita. Kalau nggak percaya kafir. Jadi rukun Islamnya ono 6, rukun iman ono 7. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kitabuka Abdullah Ba'alawi al-Haddad. Nah ini nanti dipropagandakan secara terus-menerus yang akan masuk dalam relung hati dan memori, diyakini sampai generasi ke generasi. Nggih, Pak Abdul Khalik. Pak Rifah enggak acan balik bukan nggih. Pak Ubaidillah anak tiri, Ubaidillah anak tiri. Assalamualaikum Pak Yai, dari Teras Surakarta apa dari Mangkunegaran? Oh nggih. Kalau saya dari ya Surakarta aja lah, nggak apa-apa. Mangkunegaran ya nggak apa-apa. Semuanya sama, terah manusia. Sama seperti panjenengan Pak Ubaidillah anak tiri, Ubaidillah. Sama-sama, nggih, sama-sama. Pak Diji Garok, Pak Kiai, saya jadi berprasangka buruk kaum Habib ada hubungannya dengan Israel. Adalah, sudah sering kami sampaikan ke Pak Diji Garok. Ketika Habib Hani Assegaf ditanya, Hani, kamu bela Palestina atau Israel? Ya Israel lah. Jelas kok. Sama seperti jawaban kawan-kawan yang ada di Papua yang sudah kena pengaruh Israel, yang sering mengibarkan bendera Israel di sana. Pendeta-pendetanya juga tanya, coba, bela Palestina atau Israel? Israel lah. Israel lah. Sudah jelas ada organisasi bentukan dari Hani Assegaf sama dengan bentukan kawan-kawan ya dari lainnya AIPAC Indonesian Israel ya Public Affair Committee. Itu LSM yang ada di Indonesia. Mereka itu kecil tapi luar biasa bisa menyusup kemana-mana adanya. Karena LSM Israel itu sudah punya tambang yang ada di Rio, di Bangka, ada penghasilannya untuk menjajah kita. Rakyat kecil kita ini kan nggak tahu menahu kan, tergantung pejabatnya. Yes, akan menerima getahnya. Seharusnya sumber daya alam di Kalimantan itu mampu memakmur rakyat-rakyat kawan-kawan Dayak sana, kawan-kawan Bugis, kawan-kawan Banjar, kawan-kawan Melayu. Harusnya, tapi dikeruk hanya untuk memakmurkan negara luar sana. Ya ini kan nggak adil, nggak adil, ya nggak bijaksana. Gitu. Pak Samsul Arifin, tolong Pak kasus Gustom teruskan sampai ke MA, nggih, siap. Nggih. Pak Abdul Khalik, hadir terima Yai, semoga Indonesia sampai. Ibeng Bra Bengkel, Yai, bantu peratu Gustom yang gagal bahaya ini kalau diamkan nih. Kami sudah berkomunikasi. Karena apa? HP kami, HP para kasepuan PWI itu disadap. Jadi harus hati-hati. Harus hati-hati. Kemarin banyak bocor juga ke publik yang apa yang kami sampaikan itu banyak yang bocor juga. Nggih, Pak Ibeng, siap. Pak Abdurrahman SPD. Yai mudahan rakyat tidak mau diadu domba oleh kaum Yaman, nggih, jangan sampai terjadi perang Jawa 200.000 nyawa melayang.
perang PKI 65, 66, 67, 200 ribuan nyawa melayang. Jangan sampai terjadi lagi. Saya sudah wanti-wanti seperti ini. Al-Bahrul Fahmi, Nur, jualan kuburan di NKRI laris manis, doktrin Habib, ngeling no, mbak kanu, komentarnya. Loh, 5 menit selesai. Ada tulisan, subhanallah. Belum tak baca. Dan tidak bukan terasa aku. Mohon maaf, tulisan yang tadi kok nggak di sama admin nggak di. Sudah. Belum, nggak masuk. Nggak ada. Nggak masuk. Ibumu Halimah, Bogor. Bogor nyimak ya, siap. Bogor. Pak Ahmad Gufroni, bangsa Indonesia secara individual harus waspada ilmu, iman, ide, sanat, ekonomi, dan lain-lain. Jika belum, maka masih membutuhkan manusia lain untuk dipuja. Kurang percaya diri. Negara yang adidaya seperti kita, Indonesia Raya, ini kok mampu diadu domba, banyak yang melarat penduduknya. Ini yang memalukan kita sebagai sebuah bangsa yang SDA-nya luar biasa. Pak Samsul Arifin, tolong Pak Yai, gelar perkara Gustom jangan di pengadilan Bangil. Sebab di Bangil, sebab mobil Alphard nomor polisi tiap hari Jumat pagi ada di muka dalwa. Enggak adil ini. Enggak, main apa ini? Enggak main manis, cantik, bener, lurus, enggak, tapi main elek. Pak Yai, kirim orang NU ke Sudan agar rakyat damai. Nggih, NU dari Mesir kirim ke Sudan biar mendamaikan di sana kalau bisa. Lah di Indonesia saja ora iso ndamekno kok. Ya, malah justru membiarkan anak angkat, anak asli, anak kandungnya untuk berjibaku melawan penjajah sendirian saja. Kalau melindungi, membela nggak masalah, malah justru kadang-kadang menindasnya. Lah ini bagaimana? Nggih, Pak Dokter Hewan Edi Sujarwo. Nyimak Kiai, semoga pribumi menjadi cerdas dan bangkit, maju merdeka bebas dari doktrin Balawi. Mugi-mugi Pak tumbuh dengan budayanya, ya, dengan kekayaan keragaman, keanekaragaman keyakinannya, ya. Negara yang kaya raya itu bukan negara yang satu saja agamanya. Tidak. Silahkan, yang penting harus diadakan pendekatan diskusi secara terbuka tentang keyakinan keagamaan dengan diskusi ilmiah, ya. Nanti mana agama masuk di logika itu yang akan diterima. Kalau kita berdakwah dengan kekerasan seperti di Sudan, 2 jenderal itu dua-duanya agamanya Islam. Umar al-Bashir itu juga pernah melakukan genosida, rakyatnya sendiri ngebomi dari atas. Podo Islami, memalukan. Nggih. Pak Tintin, terima kasih selalu mencerahkan untuk anak. Nggih, siap. Kok enggak ada tulisan ya? Pak Bambang Nuryanto Busenzi tadi ada kok. Enggak ada ya? Enggak sampai ya. Pak Bambang Nuryanto, istimewanya Indonesia walaupun penduduknya mayoritas beragama Islam, namun Indonesia bukan negara Islam. Nggih. Islam itu, keyakinan itu biarlah ya diyakini, dijalankan. Tetap dalam segi politik itu ya memberikan penekanan ya dalam hal keutuhan dan kerukunan antar sama umat beragama secara kemanusiaan. Tapi yang penting la ikraha fiddin, sebab qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kita jelas ya dakwah, mengajak, menyebarkan kebaikan di mana saja dengan tetap mengedepankan ukhuwah, ya, tidak adawah. Sebab Indonesia ini dibangun oleh founding father kita dengan niat yang penuh dengan keikhlasan, ya, supaya menjadi baldatun yang thayyibah. Nggih, begitu. Hampir selesai. Kok terasa ya? Pak anak daeng, saya yakin jika tidak ada kejadian di Winongan, suatu saat maka Winongan akan dijadikan maskot gaul Pasuruan. Nggih. Sudah ada klaim, itu kan ditutup. Nanti ditutup dengan kaca makam itu, lalu dikasih AC. Ya, supaya peziarah itu nyaman.
Di dalam AC, ruangan ber-AC itu ada kotak amal, di luarnya juga ada kotak amal. Lalu masjidnya nanti akan dirubah. Masjid Baitul Atiq menjadi Masjid Jami Al-Hadar, Serambi Winongan. Sama seperti yang terjadi di Kebun Agung, Masjid Assegaf. Sama seperti yang terjadi di Solo, Masjid Assegaf. Masjid Ba'abud, Masjid bin Yahya, ya akan semua seperti itu. Ini sudah kita baca polanya. Nggih. Untung ada tindakan cepat pembongkaran, nggih. Tapi yang nggak paham, ya banyak yang belum paham. Bongkar makam Habib kualat, nggak paham duduk permasalahannya. Kita kembali ke tema, kesimpulannya adalah bahwa jangan sampai ya krisis politik yang ada di Sudan sana itu terbawa ke Indonesia. Karena apa? Indonesia ini sudah ada gejalanya yang hampir sama seperti yang ada di Sudan sana. Hampir sama seperti yang ada di Yaman dan Suriah sana. Berbahaya. Indonesia tidak perlu mendatangkan senjata, cukup dengan doktrin agama, membuat ya acara-acara pengajian, hall, sholawatan, ya merekrut massa, otomatis langsung bisa memegang kepala para jamaah yang hadir di sana, dipegang dulu kiainya, ulama-ulamanya, tokoh-tokohnya, sudah ibarat ular, badan dan sampai ekornya mengikuti semua, kepalanya sudah dipegang oleh mereka. Mulai dari kepala negara, kepala pemerintahan daerah, wilayah, ya, kota, semua sampai desa, sampai takmir masjid musola akan dikuasai semua oleh mereka. Terus kita bisa apa? Kita bisa apa? Ini yang tidak diantisipasi oleh Menak, MUI, NU dan Muhammadiyah sana. Ini berbahaya. Jangan sampai terjadi seperti di Sudan sana. Mengerikan. Jangan dibuat guyonan. Bisa juga seandainya ada pembiaran, maka ketika hukum sudah buntu, maka orang akan mencari jalannya masing-masing untuk menuntut keadilannya. Oleh sebab itu para penegak keadilan, Pak Hakim, Pak Jaksa, bahkan pengacara, belalah yang benar. Jangan membela kebatilan. Berbahaya. Carilah sumber mata pencarian dengan sumber yang dihalalkan. Jangan mencari hidup menindas kaum dan rakyat kalian. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Sebentar ini semoga lama manfaatnya, sedikit ini semoga banyak masalahnya. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dan ada yang kurang sempurna apa yang kami sampaikan. Panjenengan kembangkan sendiri, dengan teruskan dan cari ide-ide yang kami sampaikan ini. Demikian, wallahu a'lam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka.
karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI, bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.